Halo sahabat semua, masih di operator komputer. Video kali ini, kita akan berbagi referensi belajar soal penilaian akhir semester mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 8 SMP atau MTS semester ganjil. Berikut kita dibahas, contoh soal dan kunci jawaban, latihan menghadapi ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester 1. Soal dan jawaban yang dibahas berikut, hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa, guru dan orang tua, dalam membimbing anak-anak belajar. Silahkan disimak dengan baik. Nomor 1. Secara geografis Indonesia terletak di antara benua A. Asia, Australia, B. Asia, Amerika, C. Afrika, Amerika, D. Eropa, Australia. Jawabannya adalah A. Asia, Australia. Nomor 2. Jika di Papua, waktu Indonesia Timur menunjukkan pukul 9, maka pada waktu yang sama di Indramayu, waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul A. 7, B. 8, C. 9, D. 11. Jawabannya adalah A. Pukul 7. Nomor 3. Angin muson barat yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia melewati wilayah Indonesia pada bulan A. April, Oktober, B. Maret, September, C. September, Maret, D. Oktober, April. Jawabannya adalah D. Oktober, April. Nomor 4. Perhatikan peta persebaran flora dan fauna Indonesia berikut. Huruf B pada peta wilayah persebaran flora dan fauna di samping disebut garis A. Wallacea, B. Weber, C. Asiatis, D. Australis. Jawabannya adalah B. Weber. Nomor 5. Secara umum, sifat jenis tanah ini mudah digarap, dapat menyerap air, sehingga cocok untuk semua jenis tanaman pertanian, tersebar luas di sepanjang lembah sungai-sungai besar di Indonesia, adalah jenis tanah A. Litosol, B. Grumusol, C. Aluvial, D. Regosol. Jawabannya adalah C. Aluvial. Nomor 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah A. Migrasi, pendapatan, dan pertumbuhan penduduk. B. Jumlah penduduk, kerusuhan, dan migrasi. C. Kelahiran, kematian, dan migrasi. D. Kelahiran, migrasi, dan keluarga berencana. Jawabannya adalah C. Kelahiran, kematian, dan migrasi. Nomor 7. Kota A memiliki luas wilayah 1000 km persegi. Kota tersebut memiliki jumlah penduduk 1.250.000 jiwa. Berapakah kepadatan penduduk umum, aritmatik kota A 250 jiwa per kilometer persegi? B. 500 jiwa per kilometer persegi. C. 1000 jiwa per kilometer persegi. D. 1250 jiwa per kilometer persegi. Jawabannya adalah D. 1250 jiwa per kilometer persegi. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar piramida di bawah ini merupakan bentuk piramida A. Ekspansif, B. Konstruktif, C. Stasioner, D. Konvensional. Jawabannya adalah A. Ekspansif. Nomor 9. Perhatikan tabel di bawah. Dari tabel di atas, dampak negatif urbanisasi bagi wilayah kota ditunjukkan oleh nomor A. 1,2 dan 3, B. 1,2 dan 4, C. 2,3 dan 4, D. 1,3 dan 4. Jawabannya adalah B. 1,2 dan 4. Nomor 10. Unsur-unsur berikut yang merupakan komponen biotik hidup adalah A. Tumbuhan, tanah, mikroorganisme. B. Mikroorganisme, air, sinar matahari. C. Manusia, tumbuhan, hewan. D. Tanah, air, mikroorganisme. Jawabannya adalah C. Manusia, tumbuhan, hewan. Nomor 11. Yang bukan termasuk usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup adalah
A. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. B. Menciptakan, menggunakan barang hasil industri ramah lingkungan. C. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul. D. Memberikan kebebasan kepada industri untuk menggunakan CFC, klorofluorkarbon. Jawabannya adalah D. Memberikan kebebasan kepada industri untuk menggunakan CFC, klorofluorkarbon. Nomor 12. Salah satu akibat rendahnya tingkat pendidikan adalah A. Menumbuhkan individualisme. B. Tingginya tingkat konflik. C. Produktivitas rendah. D. Konsumerisme yang tinggi. Jawabannya adalah C. Produktivitas rendah. Nomor 13. Tugas utama HW Daendels di Indonesia adalah A. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon. B. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. C. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. D. Membangun ketentaraan, benteng, dan pabrik senjata. Jawabannya adalah C. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nomor 14. Masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, Inggris di Indonesia pada tahun A. Tahun 1800 sampai tahun 1808. B. Tahun 1808 sampai tahun 1811. C. Tahun 1811 sampai tahun 1816. D. Tahun 1816 sampai tahun 1817. Jawabannya adalah C. Tahun 1811 sampai tahun 1816. Nomor 15. Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro pada tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830 adalah A. Perebutan wilayah antara Belanda dengan Diponegoro. B. Belanda akan membangun jalan yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. C. Perdagangan di Jawa selalu diganggu pihak Belanda. D. Dibunuhnya ayahanda Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Jawabannya adalah B. Belanda akan membangun jalan yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nomor 16. Tokoh yang memimpin Perang Maluku melawan Belanda adalah A. Pangeran Antasari, B. Patimura, C. Sisingamangaraja 12. D. Teuku Umar. Jawabannya adalah B. Patimura. Nomor 17. Pastor dari Spanyol yang menyebarkan agama Katolik di Maluku adalah A. Odorico de Pondowone, B. Jora de Marignoli, C. Franciscus Xavierius de Gonzalo Faloso. Jawabannya adalah C. Franciscus Xavierius. Nomor 18. Faktor ekstern yang memberi dorongan terhadap lahirnya pergerakan nasional di Indonesia adalah A. Kenangan kejayaan masa lampau. B. Munculnya golongan terpelajar. C. Kemenangan Jepang atas Rusia. D. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. Jawabannya adalah C. Kemenangan Jepang atas Rusia. Nomor 19. Yang bukan termasuk pendiri organisasi Indische Partij, IP, adalah A. E.F.E. Douwes Dekker. B. Dr. Cipto Mangunkusumo. C. Suwardi Suryaningrat. D. Insinyur Soekarno. Jawabannya adalah D. Insinyur Soekarno. Nomor 20. Peranan pers dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan bangsa adalah A. Mematikan setiap usaha Belanda dan selalu melawan Belanda. B. Sebagai pelindung gerakan perjuangan anti-Belanda. C. Memberikan bantuan dana untuk setiap perjuangan. D. Memberikan informasi dan menyampaikan cita-cita kemerdekaan. Jawabannya adalah D. Memberikan informasi dan menyampaikan cita-cita kemerdekaan. Nomor 21. Organisasi pergerakan kemerdekaan yang dijadikan tonggak kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo. B. Serikat Dagang Islam. C. Muhammadiyah. D. Indische Partij. Jawabannya adalah A. Budi Utomo. Nomor 22. Tokoh emansipasi wanita pertama di Jawa Barat adalah A. R. Dewi Sartika. B. Sani Pamerat. C.
Kardiah Reksonegoro, Dra Kartini. Jawabannya adalah A. R. Dewi Sartika. Nomor 23. Kongres Pemuda Indonesia kedua diadakan pada tanggal A. 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928. B. Tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926. C. 25 November 1928. D. 24 sampai tanggal 25 Desember tahun 1928. Jawabannya adalah A. 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nomor 24. Pada dasarnya perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang sebagai anggota masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan A. UUD 1945. B. Peraturan pemerintah. C. Konstitusi. D. Nilai dan norma. Jawabannya adalah D. Nilai dan norma. Nomor 25. Penyimpangan yang dilakukan secara perorangan, tanpa campur tangan orang lain. Pengertian dari bentuk penyimpangan: A. Sekunder. B. Institusi. C. Kelompok. D. Individu. Jawabannya adalah D. Individu. Nomor 26. Di bawah ini termasuk contoh penyimpangan yang bersifat positif, yaitu A. Demonstrasi di jalan raya. B. Perempuan menjadi supir. C. Kebut-kebutan di jalan. D. Menelpon saat menyetir. Jawabannya adalah B. Perempuan menjadi supir. Nomor 27. Maraknya perjudian dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat antara lain: A. Meningkatkan pendapatan. B. Malas dan terbuai hayalan. C. Ekonomi hanya dikuasai orang kaya. D. Hanya memperkaya bandar judi. Jawabannya adalah B. Malas dan terbuai hayalan. Nomor 28. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial akan berdampak: A. Peningkatan prestasi. B. Mendapat pujian dari kawan-kawan. C. Tekanan mental karena dikucilkan oleh masyarakat sekitar. D. Rasa simpati dari anggota masyarakat. Jawabannya adalah C. Tekanan mental karena dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Nomor 29. Yang bukan termasuk faktor penyebab terjadinya perilaku penyimpangan seorang anak di lingkungan keluarga adalah A. Kurang perhatian dari orang tua. B. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak. C. Suasana keluarga kurang harmonis. D. Tidak ada teguran atau bahkan hukuman jika anak bersalah. Jawabannya adalah B. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak. Nomor 30. Peran orang tua dalam mencegah terjadinya penyimpangan sosial pada anak adalah A. Mengawasi perkembangan dan sikap anak. B. Menghukum anak karena membolos sekolah. C. Memberikan kebebasan pada anak dalam bersikap. D. Memenuhi semua keinginan anak. Jawabannya adalah A. Mengawasi perkembangan dan sikap anak. Nomor 31. Yang bukan termasuk contoh sikap simpati kita terhadap para pelaku penyimpangan sosial adalah A. Memberi motivasi agar mereka mau tergerak untuk mengembangkan kemampuannya ke arah positif. B. Memenuhi semua keinginan pelaku penyimpangan sosial agar pelaku merasa diperhatikan. C. Tetap memberikan kepercayaan kepada mereka yang telah dicap sebagai pelaku penyimpangan. D. Memberikan arahan berupa contoh-contoh dan dampak negatif dari perbuatan menyimpang. Jawabannya adalah B. Memenuhi semua keinginan pelaku penyimpangan sosial agar pelaku merasa diperhatikan. Nomor 32. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi berarti A. Kondisi pemuas kebutuhan seimbang dengan kebutuhan manusia. B. Kondisi di mana kebutuhan sesuai dengan alat pemuas kebutuhan. C. Kondisi alat pemuas kebutuhan terbatas, kebutuhan terus bertambah. D. Kondisi kebutuhan manusia berkurang, alat pemuas kebutuhan tetap. Jawabannya adalah C. Kondisi alat pemuas kebutuhan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Nomor 33. Menggali sumber
Sumber alam yang ada termasuk kegiatan manusia dalam hal A. Meningkatkan produksi. B. Perusakan alam. C. Memperkaya diri. D. Mengatasi kelangkaan. Jawabannya adalah D. Mengatasi kelangkaan. Nomor 34. Yang bukan termasuk contoh benda ekonomi adalah A. Minuman. B. Air dalam kemasan. C. Makanan. D. Air sungai. Jawabannya adalah D. Air sungai. Nomor 35. Perhatikan data berikut. 1. Rental internet. 2. Membeli lembar kerja siswa. 3. Membeli tas sekolah. 4. Membeli buku tulis. Dari data di atas skala prioritas kebutuhan siswa adalah A1 dan 3. B. 1 dan 4. C. 2 dan 4. D. 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 4. Nomor 36. Perhatikan data berikut. 1. Tenaga kerja. 2. Pabrik. 3. Tanah dan bangunan. 4. Jalan raya. 5. Bahan mentah. 6. Instansi pemerintah. Dari data di atas, faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga adalah A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 2, 3, 4. D. 4, 5, 6. Jawabannya adalah B. 1, 3, 5. Nomor 37. Tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Meningkatkan usaha sekolah. C. Menekan perusahaan swasta. D. Memperkaya pejabat negara. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nomor 38. Undang-undang yang mengatur koperasi adalah A. Undang-Undang No. 20 Tahun 1967. B. Undang-Undang No. 25 Tahun 1967. C. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. D. Undang-Undang No. 20 Tahun 1992. Jawabannya adalah C. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Nomor 39. Tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang, jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Hal ini merupakan fungsi pasar sebagai A. Saran distribusi. B. Pembentukan harga. C. Sarana promosi. D. Sarana silaturahmi. Jawabannya adalah C. Sarana promosi. Nomor 40. Pasar yang dibuka bersamaan dengan perayaan Hari Jadi Indramayu. Contoh dari pasar A. Harian. B. Tahunan. C. Bulanan. D. Mingguan. Jawabannya adalah B. Tahunan. Lebih lengkapnya, silahkan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menjawab soalnya. Selamat belajar, dan terima kasih.